you take care. Oh, you take care. God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Just like the lilies in the field that grow, God takes care of me. He takes care. Just like the fireflies when they glow, God takes care of me. He takes care. Oh, you take care. Oh, you take care. Oh, you take care. God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Oh, you take care. Oh, you take care. Oh, you take care. God takes care of me. He takes 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 care. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Lause harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Betul, kita mau sekolah minggu. Nah adik-adik, semuanya udah pada mandi belum? Udah sarapan? Bagus. Jadi kita bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan semangat. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan melindungi kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, kami pada saat ini mau ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan dengan semangat dan gembira, yang dipimpin oleh Lause Lastri. Silakan Lause. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harta berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harusnya berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harusnya berbangga bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Halo adik-adik, apa kabar semua? Loh, kalian ada di mana? Roselina nggak bisa lihat kalian. Sebentar. Roselina pakai ini dulu ya. Nah, sekarang Roselina bisa lihat adik-adik di rumah. Wah, ada yang ganteng. Di sini ada yang cantik. Wah, semuanya sudah rapi. Sudah siap ikut sekolah minggu ya? Nah, adik-adik, kalian tahu ini apa?
Ya, benar. Ini namanya teropong. Biasanya dipakai untuk mengintai. Mengintai itu artinya melihat dari jauh. Dan jangan sampai ketahuan ya. Nah, seperti cerita firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang ada 12 orang pengintai. Yang ceritanya ada di dalam Alkitab ini, tepatnya dari Kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 sampai pasal yang ke-14. Bagaimana cerita lengkapnya? Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh ikut sekolah minggu di rumah hari ini. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong pimpin supaya kami dapat duduk manis, mendengarkan, dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangsa Israel sudah hampir tiba di Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada mereka. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Allah memerintahkan Musa untuk mengirim 12 orang pengintai dari tiap-tiap suku dari bangsa Israel untuk melihat keadaan negeri itu. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Pergilah dan lihatlah seperti apa negeri itu. Siapa yang tinggal di sana? Bagaimana kota-kotanya? Bagaimana tanahnya? Apakah subur atau kering? Lalu bawalah beberapa buah-buahan dari negeri itu." Maka berangkatlah 12 orang pengintai itu untuk mengamati tanah Kanaan. Setelah 40 hari, mereka kembali untuk menyampaikan hasil pengintaian mereka kepada Musa dan bangsa Israel. Kata mereka, "Memang benar negeri ini melimpah susu dan madunya, seperti yang dikatakan Allah. Dan inilah hasil tanahnya." Sambil mereka membawa setan dan buah anggur yang sangat besar yang mereka petik di tanah Kanaan. "Tetapi kita tidak akan bisa memasuki tanah itu, karena orang-orang yang tinggal di sana sangat besar, tinggi dan kuat. Kota mereka juga sangat besar dengan temboknya yang sangat tinggi." Namun, 2 orang dari pengintai itu, yang bernama Kaleb dan Yosua, berkata, "Dengar, kita pasti bisa masuk ke negeri itu. Percayalah." Tetapi 10 pengintai lainnya berkata, "Bagaimana mungkin? Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka begitu besar dan kuat seperti raksasa. Kita ini hanya tampak seperti belalang di depan mereka. Kita pasti kalah." Mendengar hal itu, orang-orang Israel mulai menangis dengan keras dan bersungut-sungut. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka lupa pada janji Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Karena merasa sedih melihat sikap bangsa Israel yang tidak percaya kepada Allah, Musa dan Harun bersujud di depan bangsa itu. Sedangkan Kaleb dan Yosua merobek pakaian mereka dan berkata, "Negeri yang kita intai itu sungguh luar biasa baiknya. Jika Allah bersama kita, kita tidak perlu takut. Allah akan memimpin kita memasuki tanah perjanjian itu dan memberikannya kepada kita." Tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan Kaleb dan Yosua. Mereka lebih percaya kepada 10 pengintai lainnya yang tidak beriman. Bahkan mereka mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Lalu tiba-tiba tampaklah kemuliaan Allah di sana, dan berfirmanlah Allah kepada Musa, "Aku akan menghancurkan bangsa ini."
Lalu berdoalah Musa kepada Allah untuk memohon belas kasihan dan pengampunan untuk bangsa Israel. Allah berjanji mengampuni mereka, namun Allah tetap menghukum orang-orang Israel itu karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian yang baik itu. Mereka akan menjalani sisa hidup mereka di padang gurun. Hanya Yosua, Kaleb, dan anak-anak dari orang-orang Israel itu yang akan menerima janji Allah masuk ke tanah perjanjian. Allah memimpin umat-Nya dengan setia seperti yang Ia janjikan. Nah, adik-adik, seperti Kaleb dan Yosua tadi, kita juga harus percaya dan taat kepada Tuhan. Caranya, rajin baca Alkitab atau sering mendengar firman Tuhan. Dan tentunya taat kepada papa mama kalian. Dan sekarang kita akan menghafalkan ayat Alkitab kita hari ini yang diambil dari kitab Amsal. Pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5a. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mudah ya? Kita hafalkan sama-sama ya. Kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mudah ya adik-adik? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama dengan Lose Lastri. Silakan Lose Lastri. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau mengingat kembali cerita firman Tuhan hari ini. Kalian tentunya sudah siap ya menjawab pertanyaan Roselina? Oke? Pertanyaan yang pertama. Ada berapa pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah itu? Coba ada berapa orang? Kalian pasti masih ingat. Ya benar, ada 12 orang pengintai. Pertanyaan yang kedua. Coba kalian sebutkan 2 orang pengintai yang tidak takut kepada orang Kanaan dan mereka percaya bahwa Allah akan memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Kalian masih ingat namanya? Ya, benar. Kaleb dan Yosua. Pertanyaan yang ketiga. Apa hukuman Allah kepada orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Allah? Kalian masih ingat? Ya, benar. Mereka dihukum tidak dapat memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tapi Allah tetap menepati janjinya loh. Allah memberikan tanah Kanaan kepada anak-anak mereka dan juga kepada Kaleb dan juga Yosua. Nah, adik-adik, ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan, percayalah dan taat
kepada Allah. Sebab Ia setia dan selalu menepati janjinya. Kalian masih semangat kan? Sebab kita akan kembali memuji Tuhan bersama dengan Losa Lastri. Silakan Losa Lastri. Nah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah bernyanyi dengan gembira, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita adik-adik. Nah adik-adik, minggu depan jangan lupa ya, kita ibadah sekolah minggu lagi ya. Di hari yang sama dan di jam yang sama ditemenin papa dan mama. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita tutup, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Tuhan, berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya menjadi anak yang sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, juga Engkau berkati Papa dan Mama yang sudah senantiasa setia menemani kami untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.